Oke ya guys ya, kita lanjutkan. Gua bakal lanjutkan pembelajaran gua tuh secara otodidak lewat buku MS Excel ya guys ya. Gitu. Kebetulan ini udah malam, mungkin wajar ya guys ya. Gua agak sedikit ngantuk gitu ya. Ini gua agak sedikit capek juga. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 1.8. Nah, tadi kita sudah bagian pertama kita 1.1 kita udah eh, belajar tentang fitur MS Excel, pengenalan fitur, lalu yang kedua eh, pengenalan jendela workbooknya, lalu atau jendela MS Excelnya gitu ya, jendela workbook gitu. eh Lalu yang ketiga kita udah belajar tentang, selain itu apa ya, tab, bukan tab, apa gua lupa, lembar kerja gitu. Kita udah belajar lembar kerja, ada yang 1.2 jendela kerja ya. 1.1 itu fitur ya, mengetahui tampilan gitu ya, tampilan fitur-fitur, lalu jendela kerja, lalu ada 1.3 ada lembar kerja MS Excel, 1.4 ada mengatur tampilan dan ukuran lembar kerja, 1.5 itu adalah menyeleksi sel, yang 1.6 adalah mengatur region, 1.7 barusan kita sudah membuka baru, lalu 1.8 kita masuk ke menyimpan workbook gitu. Oke. Nah, setelah kita melakukan pekerjaan ini, menyimpan merupakan menghentikan sementara pengolahan data dengan mempertahankan format data yang terakhir. Itu yang terakhir dilakukan gitu. Berikut ini adalah langkah untuk menyimpan workbook. Adalah pertama, gunakan salah satu cara berikut. Ini salah satu caranya, kita ketik file, kita klik tab file, lalu masuk ke menu submenu save as gitu, save atau save as. Karena di sini datanya sudah ada atau filenya sudah ada, kita save aja langsung sepertinya gitu. Kalau misalkan datanya belum ada, mungkin masuknya ke save as, kita bikin file baru dengan nama yang kita inginkan gitu ya. Lalu klik tombol save gitu. Ini cara keduanya, tombol save pada quick access toolbar. Nah, ini adalah quick access toolbar ya. Di sini ada save, ini ada tombol-tombol icon-icon gitu ya. Yang bisa kita pilih, tombol-tombol yang bisa kita pilih di quick access toolbar biar istilahnya biar cepat lah gitu. Nah, ini ada save di sini. Kita bisa klik save di sini. Atau cara yang ketiga, tekan tombol Ctrl S gitu ya. Itu simple lah. Mungkin kalian juga tahu gitu. Selanjutnya tampil jendela save as. Kalau munculnya jendela save as, mungkin dia bakal seperti ini ya guys ya. Gitu. Klik browse untuk membuka kotak dialog save as sekaligus menentukan lokasi penyimpanan. Nah, ini kotak dialog di save as. Kita bisa menentukan lokasi penyimpanan gitu, atau apa ya istilahnya, folder atau eh, apa ya namanya, eh ya folder kita gitu. Directory gitu ya istilahnya. Dalam menentukan drive atau lokasi penyimpanan, Anda dapat melakukan dengan menggunakan salah satu cara berikut. Pilih folder tempat penyimpanan pada navigation pane di sebelah kiri. Nah, ini penyimpanan untuk navigation pane itu, pilih folder tempat penyimpanannya pada navigation pane di sebelah kiri. Oke, di sini mungkin navigation pane-nya pada address bar, klik panah ke kanan yang menampilkan folder-folder yang terdapat di dalamnya. Kemudian pilih salah satu folder tersebut. Nah, iya di sini ya guys ya. Nah, itu ini anak
Pertama kita di sini ada navigation pen, ini namanya navigation pen. Di sebelah kiri ini pada address bar, ini address bar, klik arah ini address barnya. Ini klik anak panah ke kanan yang akan menampilkan folder-folder yang terdapat di dalamnya. Kemudian pilih salah satu folder tersebut sebagai tujuan penyimpanan, atau ketik secara lengkap folder tempat penyimpanan workbook, atau tempat penyimpanan bukunya kita ketik aja secara lengkap gitu ya guys ya. Di misalkan oh ini kita di sininya gitu ya. Jadi oh ini maksudnya kalau address bar ini mungkin ini ya. Jadi kita lihat ke navigation pen dulu, misalkan kita klik desktop. Nah, kita bisa ketik panah kanan ini untuk pilih salah satu foldernya gitu, atau kita ketik aja di sini misalkan. Dokumen misalkan. Nah, misalkan di sini. Ya gitulah teman-teman. Atau di sini ya, ketiknya di sini gitu ya. Untuk mencari folder yang teman-teman ingin isi. Lalu ketikkan nama file workbook di kotak file name-nya. Nah, tadi aduh malah keluar lagi. Nah, lalu ketikkan nama file name-nya apa, nama workbook-nya gitu. Lalu klik tombol save gitu teman-teman. Nah, catatan file workbook akan disimpan dengan ekstensi XLSX gitu ya. Nama file tidak boleh terdiri dari karakter-karakter seperti slash, backslash, simbol lebih dari, simbol kurang dari, asterik atau tanda bintang itu ya. Lalu ada tanda tanya, petik ganda, pip, pip itu yang lurus gitu. Iya, begitu lurus lah. Titik dua atau titik koma gitu ya. Dan yang perlu diingat juga mengenai kompatibilitas antar program harus tetap diperhatikan. Nah, kompatibilitas ini apa? Jadi ini adalah misalkan gua pakai MS Excel 2019. Misalkan file yang gua sebelumnya, file yang gua punya, yang misalkan dari flash disk, itu gua ketik di file MS Excel 2002 misalkan. Gua pengen nge-save di 2019, kalau nggak bisa, kalau nggak salah itu nggak bisa, itu tidak kompatibel gitu. Itu harus ada cara-cara lain biar kompatibel gitu. Jadi harus diapain gitu, biar istilahnya biar masuk, ada caranya. Teman mungkin nanti dibahas ya di buku ini. Nah, itu teman-teman untuk bagian 1.8. Nah, selanjutnya gue bakal belajar 1.9, yaitu menutup workbook. Itu bagian akhir dari, atau itu part akhir dari, bagian akhir dari bab 1 ya. Gitu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gue lupa nyalain musik ya guys ya. Sorry.